Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 2285170031. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling karir di SMA. Apa saja yang akan saya bahas, yaitu ada konsep dasar perkembangan karir, terus juga ada permasalahan dan kematangan karir siswa, dan juga ada sedikit tentang teori-teori BK karir. Oke, selanjutnya kita mulai. Nah, yang pertama ada tugas perkembangan karir siswa di SMA. Nah, menurut Super menyatakan bahwa siswa SMA itu tergolong pada tahap eksplorasi, yaitu rentang umurnya 14 sampai 24 tahun. Nah, tugas-tugas perkembangan karir pada tahap ini yaitu yang pertama, mengembangkan konsep diri yang realistik. Yang kedua, belajar lebih banyak tentang kesempatan yang luas. Lalu ada memulai memilih jurusan di perguruan tinggi. Lalu ada memeriksa pilihan-pilihan pekerjaan secara tentatif. Selanjutnya ada memberi waktu lebih sedikit untuk kegiatan kesenangan atau hobi. Nah, selanjutnya yaitu adalah layanan peminatan peserta didik baru SMA dapat dilaksanakan dengan menggunakan salah satu atau dua alternatif pilihan berikut. Yang pertama adalah pemilihan dan penetapan pemilihan peminatan bersama dengan proses penerimaan peserta didik baru atau pada awal tahun pelajaran baru setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru. Nah, maksudnya apa di sini? Ketika pada penerimaan siswa baru, sekolah itu langsung memberikan peminatan kepada siswa-siswanya. Jadi misalkan bedakan jurusan gitu antara IPA, IPS, satu bahasa dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah penetapan pemilihan belajar peserta didik dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun pelajaran baru. Nah, kalau beda yang sama yang tadi, kalau yang pertama ini setelah penerimaan siswa baru itu langsung ditempatkan di dua jurusan ya, atau ke tiap-tiap jurusannya gitu, kayak ada IPA, IPS dan lain-lain. Nah, yang kedua ini adalah ada pembiasaan dulu gitu, tidak dipisahkan menjadi beberapa peminatan, tapi diberikan pelajaran umum dulu, baru mereka bisa memilih ingin masuk ke peminatan yang mana. Selanjutnya yaitu adalah permasalahan karir yang terjadi pada remaja, biasanya berkaitan dengan pemilihan jenis pendidikan yang mengarah kepada. Nah, ini adalah menyangkut permasalahan karir ya, yaitu yang pertama adalah pemilihan jenis pekerjaan di masa depan, terus ada perencanaan karir masa depan, selanjutnya ada pengambilan keputusan tentang karir masa depan, dan informasi tentang kelompok kerja yang ada dengan persyaratan yang harus dimiliki. Nah, permasalahan ini penting untuk diperhatikan sehubungan dengan banyaknya kebingungan yang dialami remaja dalam menentukan arah karir ke depannya. Tidak hanya itu, kebimbangan karir pada remaja akan berakibat pada pencapaian kematangan karir siswa. Nah, ini dalam permasalahan karir ini biasanya siswa SMA itu bingung akan melanjutkan studi kemana, atau akan melanjutkan atau memilih pekerjaan yang mana yang ia minati, sehingga di sini adanya kebimbangan dan tidak tercapainya kematangan karir siswa. Nah, selanjutnya itu apa solusinya? Nah, di sini dapat dilaksanakannya layanan bimbingan dengan berbagai teknik menggunakan tema karir. Jadi di sini guru BK bisa melaksanakan banyak bimbingan kelompok atau klasikal gitu, dengan berbagai macam tekniknya, menggunakan temanya tentang tema karir gitu. Nah, kemudian konseling. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah karir lainnya dan dapat membantu siswa dalam memahami konsep diri, mampu mengenali potensi yang ada pada dirinya, dan mampu untuk menyelaraskan dan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kemandirian dalam mengolah diri dan keinginannya gitu. Jadi masalah-masalah yang diselesaikan dalam konseling atau bimbingan itu yang bersangkutan dengan karir. Nah, selanjutnya kematangan karir merupakan kesiapan individu untuk mengambil keputusan karir yang realistik. Nah, kesiapan sikap dan kompetensi individu untuk melakukan pilihan karir secara tepat. Kematangan karir sebagai sebuah konstruksi memiliki dua dimensi, yaitu sikap pilihan karir dan kemampuan pilihan karir. Nah, kematangan karir ini dapat
dapat dikatakan matang gitu dalam diri siswa ketika ia dapat uh, mengambil sikap atas pilihan karirnya dan kemampuan dalam memilih karirnya gitu, sehingga ia dapat melihat potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, itu bisa dikatakan kalau siswa yang sudah matang dalam karirnya. Nah, ini menurut Ludenberg dan kawan-kawan dalam seri. Oke, selanjutnya konsep dalam kematangan kejuruan lebih menekankan adanya kesiapan untuk merencanakan pekerjaan, gambaran dalam kematangan kejuruan, dan dapat dilihat dari perilaku siswa yang berhubungan dengan aspek-aspek orientasi pilihan pekerjaan, perencanaan tentang pekerjaan yang disukai, terus ada konsisten terhadap pekerjaan yang disukai dan kemampuan untuk menilai sendiri serta kebebasan untuk memilih. Nah, konsep dalam kematangan ini yang bisa dilihat dari aspek-aspek tersebut ya. Oke, selanjutnya ada 4 aspek yang digunakan untuk mengukur kematangan karir remaja, yaitu ada perencanaan, eksplorasi, kompetensi informasional, dan pengambilan keputusan. Nah, dalam perencanaan itu ada kesadaran individu bahwa dirinya harus membuat pilihan pendidikan dan karir, serta mempersiapkan diri untuk membuat pilihan tersebut. Nah, dalam perencanaan ini ya seperti biasanya siswa itu bisa dan sadar untuk membuat pilihan gitu terhadap pendidikan dan karir yang akan ia tempuh di kedepannya. Lalu ada eksplorasi. Nah, eksplorasi ini yaitu adalah individu secara aktif menggunakan berbagai sumber untuk memperoleh informasi mengenai dunia kerja umumnya dan untuk memilih salah satu bidang pekerjaan khususnya. Nah, eksplorasi ini adalah kegiatan aktif siswa untuk mencari informasi atau yang berkaitan tentang karirnya. Ya, selanjutnya adalah kompetensi informasional, yaitu kemampuan untuk menggunakan informasi yang tentang karir yang dimiliki untuk dirinya, serta mulai mengkristalisasikan pilihan pada bidang dan tingkat pekerjaan tertentu. Nah, kompetensi informasional ini maksudnya ketika ia sudah mengeksplorasi, selanjutnya ia melakukan membuat pilihannya gitu, sudah mengkristalisasikan, yaitu membuat sebuah keputusan bahwa saya akan memilih sebuah bidang pekerjaan tertentu atau sebuah jurusan yang akan ia tempuh nantinya. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan, yaitu individu mengetahui apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membuat pilihan pendidikan dan karir, kemudian pilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah, di sini pengambilan keputusan. Nah, di sini adalah aspek yang dapat diukur dalam kematangan karir remaja, yaitu adalah pengambilan keputusan ini. Individu itu harus mengetahui dan juga dapat mempertimbangkan serta melihat kompetensi-kompetensi atau potensi yang ada dalam dirinya sehingga ia dapat membuat pilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Selanjutnya ada teori-teori BK karir. Nah, di sini ada beberapa cabang yang saya buat. Secara garis besarnya ada tokoh pencetus ya. Di sini ada teori trait and factor dengan tokoh pencetusnya Parson. Terus ada teori-teori yang dikembangkan oleh Ginsberg dan kawan-kawan, Anneru dan Donald Super. Terus juga ada John Holland sama dan ada teori pembuatan keputusan, yaitu ada Gillard Sequential Decision Making Process. Terus juga ada pemilihan karir. Terus saja di pemilihan karir ini ada teori social learning. Terus juga ada teori pendekatan perkembangan karir, yaitu adalah pendekatan psikoanalisis, sosiologis, dan pendekatan learning. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa saja tentang teori-teori BK karir. Yang pertama adalah trait and factor. Nah, di trait and factor ini yang mengembangkannya pertama kali yaitu adalah Parson. Ia berpendapat bahwa bimbingan vokasional atau bimbingan karir ini dilakukan pertama dengan mempelajari individu, kemudian dengan menelaah berbagai lingkungannya, akhirnya dengan mencocokkan individu dengan lingkungan pekerjaannya itu. Nah, proses ini disebut trait and factor.
Secara sederhana dapat diartikan sebagai mencocokkan karakter individu dengan tuntutan suatu okupasi tertentu yang pada gilirannya akan memecahkan penelusuran karirnya. Jadi individu itu dicocokkan dengan lingkungannya, sehingga lingkungan karir yang ia minati, yang ia pilih, kemudian apakah individu tersebut dapat memecahkan masalah karir-karir nanti gitu. Nah, selanjutnya ada self concept dari Donald Super ya. Teori self concept merupakan bagian yang penting dalam pendekatan Super terhadap perilaku vokasional. Penelitian menunjukkan bahwa vocational self concept berkembang melalui pertemuan fisik dan mental, observasi kehidupan bekerja, identifikasi orang dewasa yang bekerja, lingkungan umum, dan pengalaman pada umumnya. Pada akhirnya, perbedaan dan persamaan antara diri sendiri dan orang lain akan terasimilasi atau akan tergabung gitu. Jadi di sini maksudnya self concept vocational di sini kita memiliki konsep diri terhadap pilihan karir kita gitu melalui lingkungan-lingkungan yang bisa kita amati gitu. Nah, kontribusi penting lainnya dari Super adalah formulasi tentang tahap perkembangan vokasional. Nah, di sini ada gambar, akan saya sedikit jelaskan, yaitu pertama ada growth, yaitu tahap sejak lahir hingga 14 atau 15 tahun. Ditandai dengan berkembangnya kapasitas, sikap, minat, dan kebutuhan yang terkait dengan konsep diri. Nah, dari masa lahir sampai 14 sampai 15 tahun ini yang bertumbuh adalah sikap, minat, dan juga konsep diri ya. Selanjutnya ada exploratory usia 15 sampai 24 tahun. Ditandai dengan fase tentatif di mana kisaran pilihan dipersempit tetapi belum final. Nah, ketika konsep diri ini sudah terbentuk, maka selanjutnya adalah ia dapat melihat ke arah mana ia akan memilih karirnya. Tetapi di sini belum dipersempit atau belum final. Contohnya, ketika umur 14-19 tahun, ia mempelajari lingkungannya, kemudian pada tahap eksploratory ini, ia melanjutkan pendidikannya, misalkan ke SMA atau perguruan tinggi. Nah, itu belum final karena ia belum terjun langsung ke dunia pekerjaan. Nah, yang selanjutnya ada establishment. Usia 25-44 tahun, ditandai dengan trial dan stabilisasi melalui pengalaman kerja. Nah, selanjutnya dari tahap sebelumnya, di tahap establishment ini sudah ada pengalaman kerja. Selanjutnya adalah maintenance. Usia 45-64 ditandai dengan proses penyesuaian berkelanjutan untuk memperbaiki posisi dan situasi kerja. Nah, pada usia 45-64 tahun ini sudah banyak pengalaman, dan juga selanjutnya adalah penyesuaian atau memperbaiki posisi dan situasi kerja gitu. Jadi tetap ada penyesuaian dalam tahap ini. Selanjutnya adalah decline. Usia lebih dari 65 tahun. Ditandai dengan pertimbangan prapensiun, output kerja dan akhirnya pensiun. Nah, pada usia ini individu itu sudah mempertimbangkan bagaimana dia akan mempersiapkan masa pensiunnya. Terus juga bagaimana ia akan mengolah hasil kerjanya. Akhirnya dia pensiun, yaitu menikmati masa tuanya gitu. Baiklah, selanjutnya ada Ginsberg dan kawan-kawan. Nah, kelompok Ginsberg menyimpulkan bahwa pilihan okupasional merupakan proses perkembangan yang pada umumnya mencakup kurun waktu selama 6 hingga 10 tahun, yang dimulai dari sekitar usia 11 tahun dan berakhir sesudah usia 17 tahun atau awal masa dewasa. Terdapat 3 periode atau tahapan dalam proses pemilihan okupasi, yaitu periode fantasi, tentatif, dan realistik. Selanjutnya yaitu adalah teori Anna Rue. Nah, hubungan dini di dalam keluarga dan pengaruhnya kemudian terhadap arah karir merupakan fokus utama Anna Rue. Rue menekankan bahwa pengalaman pada awal masa kanak-kanak memainkan peran penting dalam pencapaian kepuasan dalam bidang yang dipilih seseorang. Nah, teori Anna Rue ini banyak mendapat kritik ya, bahwa beberapa tokoh tidak setuju dengan teori Anna Rue ini, tetapi Anna Rue juga telah memperbaiki atau mengklasifikasikan
pekerjaan-pekerjaan tertentu sehingga ia pun memperbaiki teorinya ini. Nah, selanjutnya Anaro ini mengklasifikasikan okupasi ke dalam dua kategori utama, yaitu person oriented dan non person oriented. Contoh okupasi yang person oriented adalah jasa, kontak bisnis, kontak dari orang ke orang atau terutama dalam penjualan. Terus ada manajerial, terus ada kebudayaan umum dan seni dan hiburan. Nah, selanjutnya adalah teori Holland. Nah, teori Holland ini, Holland itu terkenal dengan 6 kepribadian karirnya ya. Holland mengemukakan 6 jenis lingkungan okupasional yang disenangi, yaitu modal occupational environment dan 6 orientasi kesenangan pribadi yang cocok dengan 6 lingkungan tersebut. Nah, di sini ada realistik. Realistik ini prefer practical and hands-on. Nah, jadi dia itu biasanya kerjanya praktik dan juga tekatan gitu ya terhadap pekerjaannya. Biasanya ya ini disebut doers, yaitu ya itu tadi maksudnya yang sering turun langsung gitu. Terus ada investigate, prefer to investigate and problem solve. Nah, mereka ini ada di lingkungan yang thinker ya. Maksudnya ia suka menginvestigasi dan memecahkan masalah-masalah gitu. Selanjutnya ada artistic, prefer being creative and original. Mereka itu kreator. Nah, dalam artistik ini, mereka ini biasanya orang-orang yang kreatif dan menciptakan ide-ide yang orisinal gitu. Selanjutnya ada helper, prefer helping and supporting social. Nah, biasanya tipe ini itu suka membantu dan juga suka mendukung gitu. Biasanya mereka ini pekerja-pekerja sosial. Selanjutnya ada persuader, yaitu prefer competition and leadership, enterprising. Nah, persuader ini biasanya yaitu yang suka berkompetisi dan juga memiliki jiwa pemimpin ya. Terus selanjutnya ada conventional, prefer organized and regulated organizer. Ya, mereka ini biasanya yang sering mengorganisasikan atau meregulasikan suatu pekerjaan gitu. Oke, sudah selesai presentasi dari saya. Saya berharap dapat bermanfaat video ini dan saya juga mohon maaf jika ada banyak salah kata. Jika ingin ada ditanyakan, silakan komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.